kali ini kita bakal bikin podcast. Podcastnya itu namanya adalah Akyu. Akyu adalah singkatan dari nama kita bertiga nih, yaitu Anin, Karin, dan Wahyu. Yeay! Kalian apa kabar guys? Kalau gue sendiri sih baik sih. Baik. Kalau Wahyu? Kalau pribadi sih baik. Baik. Tapi kan kalian tuh sibuk gak sih akhir-akhir ini? Kalau gue sendiri sih sibuk ya, karena kan kita tuh lagi di pekan remedial dan pengayaan. Terus kayak banyak banget guru-guru yang minta tugasnya tuh dilengkapi gitu. Jadi gue sibuk banget sih. Kalau lu gimana, Ren? Kalau gue juga kan gue rata-rata remet ya Nin. Remedial. Setiap guru masuk pasti anak-anak kerjaan remet. Dikejar terus Dikejar ya. terus. Kalau Wahyu gimana yuk? Ya sama sih, remet juga semuanya. Ya sibuk banget lah Tapi tetap pastinya. semangat guys. Tapi nggak apa-apa, semangat ya. Kita kan minggu ini dikejar-kejar remet nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Tapi nggak minggu depan kan kita udah free, udah kelas nih. Udah kelas meet, kita bisa seneng-seneng. Nah, buat kali ini kita bakal ngomongin tentang makanan dan minuman yang kekinian. Nah, makanan sama minuman yang kekinian tuh maksudnya apa sih? Lo ada yang tahu nggak? Maksudnya tuh makanan dan minuman yang inovatif dan populer, baik karena rasa maupun ciri khasnya yang unik. Tuh. Tumben pinter lo Nah, yuk. itu juga dari Google gua. Tapi bener banget sih apa kata Wahyu. Seiring berjalannya waktu, makanan sama minuman tuh semakin populer karena ada berbagai faktor. Kayak misalkan faktor dari inovasinya, terus mungkin rasanya dari awal juga udah enak, terus ditambah dikembangin lagi jadi makin enak gitu. Tapi kalian ada yang tahu nggak sih makanan apa yang lagi hits banget nih di zaman-zaman sekarang? Gen Z kan, tahu dong. Tuh. Sumpah ya, kemarin kan gue lagi nge-scroll TikTok. Iya. Terus ada satu makanan yang lewat FYP gue. Lu pada tahu kan kromboloni? Belum. Tahu. Kromboloni Sumpah gue pengen cobain deh. Kromboloni tahu sih. Kromboloni. Apa tuh? Kok gua baru tahu sih? Aduh yuk, lu kontrol banget sih, malu-maluin Gen Z deh. Tahu malu-maluin Gen Z. Masa kromboloni aja nggak tahu sih? Kromboloni itu dia tuh kayak donat, tapi dia tuh berasal dari Italia. Bentuknya bulat, bener-bener kayak donat gitu. Tapi isinya diisi sama berbagai selai. Ada rasa matcha, terus bisa selai coklat, strawberry, tiramisu, terus ada banyak juga yang lainnya. Dia tuh kayak semacam croissant gitu loh. Tapi sebenarnya gue belum nyobain juga sih rasanya gimana. Jadi kayak sebenarnya gue pengen banget sih nyobain. Bener. Kayaknya enak sih itu. Tapi bisa nggak sih tuh bikin di rumah dan gampang nggak sih bikinnya? Bisa banget yuk. Kemarin gue ngeliat di TikTok cara buatnya. Tapi harus ada satu syarat. Tuh punya ovenan nggak? Gampang itu mah, ngambil game orang juga bisa. Tuh cara buatnya. Lu tinggal buka Google. Ya. Lu punya HP kan? Ada. Tinggal dari Google yuk. Ya Allah. Atau kayak gitu gue mau nanya lu deh. Tinggal cari Google nih. Lu tinggal nyari di Google resep kromboloni. Terus lu ikutin caranya, udah bikin jadi deh. Gampang kan? Gampang sih kalau dari Google emang. Gampang banget. Iyalah. Ya, kalau ngomongin makanan dan minuman kekinian nih, menurut gue tuh yang lagi viral kekinian banget nih, kopi tuh soalnya di mana-mana ada di warkop, restoran, kafe, semua tuh ada kopinya. Iya sih. Gue juga kalau lagi nongkrong bareng temen-temen gue nih ke kafe, misalkan ke satu kafe, pasti temen-temen gue tuh minumnya tuh kayak minum kopi. Kayak paling sering sih mereka mesen kopi gula aren. Tapi gue sebenarnya pengen banget nyobain kopi, cuma gue tuh punya asam lambung akut, jadi kayak nggak bisa minum kopi karena kopi tuh bisa bikin asam lambung gue naik. Sabar ya Nin. Tapi sejujurnya gue juga gak terlalu suka sama kopi sih. Tapi lu tahu gak yuk apa yang buat kopi tuh viral banget sampai sekarang? Kayak sih berawal dari dalgona coffee dulu deh di TikTok yang pas zaman Covid kan. Oh iya, kok lu inget sih yuk? Ya, pas dan dikit-dikit mah kayak gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang kopi nih, lu kan cowok nih yuk. Terus kan lu pasti kalau cowok tuh sering banget nongkrong, entah di warkop, entar di kafe atau di mana gitu. Lu suka mesen ini nggak sih, mesen kopi juga nggak sih kalau lagi nongkrong gitu? Kalau gue sih suka sih pesen kopinya gula aren.
Oh, berarti suka mesen kopi kalau nongkrong. Iya. Oh. Kalau ngomongin ini ya, ngomongin kopi, gue tuh pernah lagi nongkrong nih sama temen gue di kafe. Terus gue kayak gaya-gayaan gitu loh buat mesen kopi, kayak Karena lu penasaran penasaran kali, banget penasaran. kayak gimana sih rasa kopi. Iya. Karena kan terus itu kayak gue asal mesen aja tuh, Mbak saya mau pesen americano dong gitu Tanpa kan, lu tanya dulu. tanpa gue tanya, tanpa teman-teman gue juga tahu, karena gue tuh kayak mesennya sendiri kan. Terus habis itu pas gue mesen, pas datang itu rasanya pahit banget. Iya, asli gila. pahit Terus- banget. Terus pas lu minum tuh, lu minum sampai habis apa Ya lu buang? enggak dong, gue kayak gue sisain, gak gue buang sih. Oh, nggak lu Gue buang. sisain karena kalau gue habisin bisa Iya. Bisa Kalau lu meninggal buang cepet. juga harganya kan Nah, ini ya. makanya banget itu gitu ya. sayang. Bener. Benar. Ngomong-ngomongin tentang viral nih, Yoi. gue pernah lihat tuh makanan yang kayak bapau tapi lembut gitu. Ada yang tahu nggak sih namanya apaan? Tahu. Lembut. Ya itu gue ngetes sekilas tuh kayak gitu, kayak mirip bapau tapi lembut gitu. Mochi maksudnya. Nah iya itu Ya dia, mochi. ampun, mochi. Iya, gue baru ingat namanya mochi. Mochi tuh enak sih, mochi juga. Rasanya kan banyak ya dalamnya. Ada rasa coklat, Coklat, strawberry, mangga. Banyak lagi deh banyak pokoknya. banyak. Enak sih, enak. Gue juga dulu pernah sempat jualan mochi tau. Tapi laku nggak? Laku keras. Karena kan mochi kan lagi viral-viralnya Lagi viral-viralnya. tuh. Iya, terus kan rasanya juga Enak. berbagai macam varian. Iya. Jadi banyak yang mau. Banyak yang Iya. minat juga, iya. Tapi kalian paling suka rasa mochi apa nih? Kan banyak tuh varian dari mochi. Paling suka kalian apa? Kalau gue jujur suka banget sama mochi strawberry. Strawberry. Strawberry Strawberry enak suka. sih. Strawberry, Iya, ya. strawberry. Kalau iya, Kalau lu? Kalau sendiri sih suka coklat. coklat juga, coklat. Emang kalian gak ada yang suka rasa mangga gitu? Gue nggak terlalu suka mangga juga sih sebenarnya. Jadi kayak Tapi enak sih, cuman kurang. nah, tapi kurang. Nah. Tapi nih kan kita udah ngomongin jauh banget nih, dari kita udah ngomongin kerombolan nih, terus kita ngomongin kopi-kopi yang ada di kafe, di restoran, di warkop. Terus kita juga sampai ngomongin mochi. Tapi kalian semua sadar gak sih sebenarnya makanan-makanan yang lagi viral di Indonesia ini malahan kebanyakan yang viral tuh bukan dari makanan-makanan Indonesia sendiri, pasti dari negara-negara lain gitu. Bener banget. Ya kan? Iya. Ya juga sih yang kayak tadi dibilang kan di awal, mochi sama kerombolan itu dari Italia dan Jepang. Padahal di negara kita banyak makanan yang bisa dimodifikasi gak sih? Makanan Iya, daerah. benar. Kayak contohnya sebelah kan dulu kan cuma dari kerupuk aja kan? Iya. Iya, cuma sama kerupuk sama sambal doang. Kalau sebelah sekarang itu ada berbagai macam varian topping. Contoh kayak crab stick, fish roll, dumpling, sosis, jamur enoki. Nah, Nah, itu contohnya, contoh modifikasinya. Nah, jadi akhir dari podcast kita ini juga mengandung pesan moral yang bisa pendengar ambil. Pesan moralnya itu adalah apa yuk? Nah, semoga sih makanan khas Indonesia tuh lebih berkembang lah. Lebih berkembang. Ya. Terus apa, Rin? kalau gue sih semoga makanan Indonesia lebih banyak dikenal dari sebelumnya. Benar. Kalau dari lu sendiri tuh gimana? Kalau menurut gue, sebagai kita kan Gen Z, terus generasi muda sekarang tuh kan pasti punya pikiran-pikiran yang lebih lebih luas. Terus harusnya kita tuh yang bekerja buat modifikasi makanan Indonesia, biar makanan Indonesia itu lebih terkenal lagi ke depannya, itu pasti kan kita kan. Siapa lagi kalau bukan kita. Jadi pesan gue buat semua pendengar podcast kita bertiga ini, buat Gen Z di luar sana, kayak harus membudayakan makanan Indonesia, budaya Indonesia lebih jauh lagi, karena banyak banget tuh contoh-contoh makanan Indonesia yang bisa dimodifikasi. Kayak tadi contohnya ada seblak, terus ada pukis kan juga bisa dikasih selai tiramisu, ya kan, yang enak-enak juga. Jadi kayak selalu membudayakan Dan Mengembangkan. mengembangkan, bener banget. Nah,
Sekian podcast dari kami bertiga. Mohon maaf apabila semua perkataan dan pembicaraan kami ada yang kurang baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Saya wassalamualaikum bro.